Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Wafal Lausat dengan NPM 20150610057 dari program studi Teknik Informatika kelas B. Jadi pada video ini saya akan memaparkan mengenai interjoin, di mana video ini ditujukan untuk video percobaan SQL lanjutan dari praktikum sistem basis data. Nah, untuk pemaparan interjoinnya nanti saya menggunakan sistem sewa kos-kosan, di mana pada sistem ini terdapat dua jenis kos-kosan, yaitu ada pemilik kos dan penyewa. Nah, di mana kan pemilik kos ini pasti dia memiliki kos-kosan, jadi dia di sini entitinya berrelasi dengan entiti kos-kosan. Dan entiti kos-kosan itu nantinya juga dia punya tipe kos-kosan. Kemudian juga dia dapat memiliki banyak kamar, di mana setiap kamar itu dapat memiliki masing-masing fasilitasnya dan harga serta foto kamarnya. Kemudian tadi kan ada juga user penyewa. User penyewa ini juga dapat menulis ulasan, di mana ulasan ini dapat berisi rating dan komentar tentang kos-kosan yang telah ia sewa. Nah, jadi penyewa juga tentunya dapat membuat transaksi penyewaan kamar dan juga memiliki kupon diskon yang dapat digunakan untuk diskon atau pengurangan harga saat transaksi dilakukan. Nah, kemudian dari transaksi itu nantinya akan muncul tagihan, di mana tagihan ini yang harus dibayar. Kemudian jika transaksi telah sukses, nanti maka akan ada kontrak yang berlaku. Mungkin untuk ERD itu saja, dan ERD ini telah saya pindahkan ke Power Designer menjadi konseptual data model. Ya, di sini adalah konseptual data model dari sistem kos-kosannya. Kemudian saya generate juga jadi physical data model. Di sini adalah physical data modelnya. Tapi jika dilihat di sini terdapat sebuah entity yang memiliki warna yang berbeda. Ya, jadi entity ini merupakan entity lemah yang dihasilkan dari relasi many to many. Ya, jika dilihat di sini terdapat entity kamar dan entity fasilitas. Keduanya dapat berrelasi many to many karena setiap kamar dapat memiliki banyak fasilitas dan mungkin saja beberapa fasilitas itu ada yang datanya sama dan dapat digunakan untuk beberapa kamar sekaligus. Jadi dia entitinya relasinya many to many. Nah, kemudian dari many to many itu dibuat sebuah entity lemah yang baru, di mana di entity ini menampung setiap primary key dari kedua entity. Ya. Kemudian untuk physical data model ini juga telah saya generate menjadi database, menjadi command SQL. Ya, jadi di sini adalah hasil generate-nya. Dimana sebelah kiri ini adalah hasil generate-nya. Ya, ini adalah hasil generate-nya. Sedangkan sebelah kanan ini merupakan penambahan yang saya lakukan, yaitu penambahan insert data ke tabel yang ada. Nah, jadi mungkin di sini pertama-tama saya akan mengkoneksikan database-nya. Oh ya, pertama di sini saya akan membuat database dulu. Create database nama saya. Kemudian saya execute. Ya, di sini masih proses. Di sini telah selesai. Mungkin selanjutnya saya akan membuat koneksi baru ke database yang telah saya gunakan, yang telah saya buat. Di sini saya memilih database PostgreSQL. Kemudian untuk hostnya di sini saya menggunakan host yang sama seperti sebelumnya, yaitu 3.128.171.44 dengan portnya 5556. Kemudian nama database-nya tadi DB, nama saya. Ya, kemudian juga dibutuhkan username dan passwordnya. Kemudian finish, maka di bagian sebelah kanan di database navigator muncul koneksi baru, yaitu koneksi database yang sebelumnya dihubungkan.
Ya, di sini terdapat sedikit loading. Ya, di sini saya akan copy untuk query create database-nya, create table-nya, dan kemudian di koneksi database DIB Muhammad Wafa ini, saya akan buat new SQL script. Nah, di new SQL script ini saya akan copy paste SQL script yang telah di generate di Power Designer sebelumnya. Kemudian saya seleksi semuanya dan saya jalankan. Oke, di sini telah berhasil untuk generate database, untuk generate table-nya tanpa error. Mungkin dicoba dilihat di sini. Ya, di bagian sini juga telah muncul table-tablenya. Nah, selanjutnya mungkin akan saya tambahkan data-datanya. Diselect semua lagi, kemudian dapat Ctrl Enter untuk execute-nya. Nah, di sini telah berhasil juga untuk menambahkan datanya. Nah, misalkan di sini saya ingin menampilkan datanya. Ya, misalkan saya ingin menampilkan semua data dari pemilik kos. Select all from pemilik kos. Ya, nah kemudian di select dan Ctrl Enter. Nah, maka di bawah sini dia muncul outputnya, yaitu berupa tabel data yang telah saya inputkan. Nah, jadi untuk inner join ini kan dia untuk menampilkan dua data atau lebih dari dua tabel yang berbeda. Nah, jadi untuk menampilkan data dari tabel-tabel yang berbeda. Nah, misalkan saya ada tabel lain yaitu tabel kos-kosan, tabel cost. Nah, jadi di tabel kos-kosan ini jika diperhatikan terdapat username yang merupakan foreign key yang dimiliki, di mana foreign key ini merupakan primary key yang dimiliki oleh tabel pemilik kos. Nah, jadi karena keduanya berelasi, di sini saya ingin menampilkan beberapa data dari masing-masing tabel. Misalkan di sini saya ingin menampilkan tadi ada pemilik kos, ada nama awalnya, dia punya nama awal, kemudian pemilik kos juga punya nama akhir. Kemudian untuk kos-kosan dia punya nama kos-kosannya, dan juga kos-kosan punya alamatnya. Nah, kemudian di sini select datanya from pemilik kos, dari tabel pemilik kos yang dilakukan inner join dengan tabel kosan. Nah, di mana untuk atribut yang dibandingkan yaitu adalah pemilik kos username dengan username yang ada di kosan. Nah, kemudian bisa diseleksi semua dan Ctrl Enter. Nah, di sini sudah tampil yaitu ada nama awal dan nama akhir yang berasal dari tabel pemilik kos. Kemudian ada juga nama kos-kosan yang dimiliki oleh tabel kosan. Nah, misalkan di sini saya ingin menampilkan tabel lain. Nah, jadi kan kosan ini dia memiliki tipe kos-kosan seperti yang tadi di entity relationship diagramnya. Di sini, jadi kita bisa juga menampilkan tipe dari kos-kosannya. Misalkan di sini dari tipe kosan, saya akan menampilkan nama tipenya apa. Nah, berarti di sini di bagian bawahnya bisa dilakukan penambahan inner join dengan tipe kosan. Ya. Terus untuk field yang dibandingkan adalah kosan ID tipe dengan
ID yang dimiliki tipe kosannya. Nah, jadi kan kosan ini dia berelasi dengan tipe kosan, di mana pada kosan ini ada ID tipenya. Nah, jadi ID tipe ini digunakan untuk mengakses tabel tipe kosannya. Nah, misalkan dijalankan lagi, ya maka di sini muncul tipenya. Misalkan di sini untuk pemilik kos dengan nama awal Maulana dan nama akhir Ahmad, dia punya nama kosan yaitu kos khusus wanita di alamatnya Jalan Jenderal Ahmad, Sungai Selatan, dengan tipe kos-kosannya yaitu khusus wanita. Nah, jika dilihat di sini kan tipenya terdapat dua jenis. Kita juga bisa untuk misalkan menampilkan tipe tertentu. Nah, itu dengan menggunakan condition dengan comment where, di mana misalkan tipe kosan tipenya, ya jadi field atau kolom tipe dari tabel tipe kosannya itu sama dengan misalkan campur. Nah, misalkan kalau diseleksi semua di Ctrl Enter, campur didn't exist. Why? Coba khusus putri. Table khusus putri, kolom khusus putri didn't exist. Where tipe kosan tipe. Coba kalau di localhost dia bisa nggak? Oh, ini belum ada datanya. Ya, kalau di bagian sini sih dia berhasil untuk di PHP MyAdmin, tapi kalau di beaver-nya kenapa tidak berhasil, saya juga belum tahu. Dia tidak bisa, tulisannya kolom campur doesn't exist. Sedangkan jika saya menggunakan localhost PHadmin dia bisa berhasil. Nah, ya mungkin ini nanti akan saya coba lagi. Misalkan di sini saya ingin menampilkan beberapa data lain. Nah, jadi kan tipe kosan dia berrelasi dengan kamar. Di mana kamar ini dia punya daya tampung. Misalkan sini saya tambah lagi inner join kamar dengan pembanding yaitu kamar ID kamar dengan ID kamar yang terletak pada kosan. Nah, bukan berarti di kamar itu dia ada ID kosan. Nah, jadi yang dibandingkan adalah ID kamar dengan ID kosan yang terdapat pada kamar. Oh, berarti ini bukan ID kamar tapi kosan, ID kosan. Nah, jadi dibandingkan ID milik tabel kosan dengan ID kosan yang ada di kamar. Kemudian dijalankan. Ya, di sini muncul lagi daya tampung untuk salah satu kamarnya. Ada yang satu, ada yang dua. Nah, misalkan di sini saya gunakan kondisi lagi, apakah bisa where kamar daya tampung sama dengan 2 misalkan. Nah, kalau yang sekarang ini dia bisa dengan kondisi di mana kamar dia daya tampungnya sama dengan 2. Maka yang muncul di sini hanya kamar dengan daya tampung yang 2 saja. Nah, misalkan di sini diganti 1. Nah, maka akan muncul kamar dengan daya tampung 1 misalkan milik nama kos-kosan kos blok putri, kos putri blok B milik Mulyadi Akbar. Kemudian di kamar juga terdapat fasilitas. Misalkan di sini saya ingin menampilkan fasilitas
nama fasilitasnya. Nah, jadi di fasilitas kamar ini dia berelasi pertama-tama dengan fasilitas kamar karena tadi dia ada bentuk many to many. Nah, maka di sini digabungkan dengan pembanding kamar ID kamar, kemudian sama dengan fasilitas kamar ID kamar. Nah, kemudian kalau ditampilkan sepertinya belum bisa. Kemudian dari mengakses tabel lemahnya fasilitas kamar, sekarang baru mengakses ke tabel fasilitasnya. Nah, di sini inner join fasilitas, di mana pembandingnya adalah ID pada fasilitas kamar, ID fasilitas dengan ID fasilitas yang terdapat pada tabel fasilitas itu sendiri. Nah, coba dijalankan apakah berhasil. Nah, jadi di sini sudah berhasil. Ya, di sini jadi terdapat berbagai macam data yang berrelasi dengan setiap masing-masing table, di mana misalkan di sini ada username pemilik kos dengan nama Sigit Waluyo, dengan nama kos-kosan Kos Sejahtera Waluyo. Dia punya alamat di Jalan Kejaksaan Kampung Selatan dengan tipe kos-kosannya campur. Nah, jadi dia punya fasilitasnya, ada kasur, kamar mandi dalam, ini ada kasur lagi. Kenapa ini double? Mungkin karena dia terdapat dua jenis kamar, dia memiliki dua kamar, makanya dia punya dua data. Nah, kemudian ada meja bawah, kipas, lemari, dan sebagainya. Nah, mungkin saya penasaran dengan yang fasilitas milik Sigit Waluyo. Coba saya lihat dulu. Saya seleksi jumlah kamar. Nah, sini saya hapus. Daya tampung 1. Nah, kemudian mungkin saya tambahkan di sini kamar, ID kamar. Nah, ya kan di sini dapat dilihat ternyata di Sigit Waluyo ini dia terdapat dua kamar. Makanya di sini ada kasur-kasur, di mana kamar pertama itu dia punya dua fasilitas. Ini dapat dilihat dengan ID-nya 3, yaitu fasilitasnya ada kasur dan kamar mandi dalam, sedangkan untuk kamar keduanya yang dimiliki Sigit Waluyo di kosannya ada fasilitasnya itu kasur, meja bawah, lemari, dan kipas. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai inner join pada materi SQL lanjutan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan harap ditambahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.